Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali di channel kami, channel Gupi Pantri. Kali ini kita akan mengulas tentang khasiat dari daun sirih untuk ikan hias dan cara pengolahannya. Tetapi sebelum kita mulai tutorialkan cara pengolahannya, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang daun sirih itu dan kandungan apa aja yang terdapat di dalam daun sirih. Daun sirih atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan godong suruh atau nama kerennya adalah piper behel. Oleh masyarakat Indonesia sendiri sudah dikenal dan dikagumi khasiatnya untuk berbagai obat-obatan, baik bagian tanaman mulai dari biji, akar, maupun daunnya. Tetapi daun dari pohon sirih ini lebih terkenal dan yang lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat. Nah, apa aja sih zat-zat yang terkandung di dalam daun sirih ini? Nah, di dalam daun sirih ini terdapat berbagai macam kandungan seperti tanin, saponin, alkaloid, steroid, dan minyak asteri. Dan senyawa minyak asteri serta alkaloid dari daun sirih inilah yang berfungsi sebagai antiseptik atau antimikroba yang kuat untuk mematikan berbagai parasit, terutama parasit itch atau biasa disebut white spot yang menyerang ikan hias. Jadi, senyawa minyak asteri dan alkaloid yang terkandung di dalam daun sirih ini berfungsi sebagai penghambat berkembangnya proses pembentukan dinding-dinding sel bakteri, sehingga sel bakteri tersebut tidak utuh dan akhirnya pun mati. Nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit info dari daun sirih dan senyawa yang terkandung di dalamnya. Dan sebelum kita tutorialkan pengaplikasian daun dari pengolahan daun sirih untuk mematikan bakteri yang menyerang ikan hias seperti gupi, cupang, pleti, ataupun ikan hias air tawar yang lainnya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa penyebab munculnya bakteri itch ini bisa muncul dan menyerang ikan hias kesayangan kita. Karena pencegahan lebih baik daripada mengobati ya teman-teman. Nah, penyebab munculnya bakteri ini disebabkan oleh beberapa faktor dan penyakit yang menyerang ikan hias kita. Nah, ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui beberapa proses hubungan antara tiga penyebab, yaitu dari kondisi ikan, kondisi kualitas air atau kebersihan tempat pemeliharaan ikan, dan adanya bakteri. Jadi, bisa dikatakan munculnya serangan penyakit pada ikan hias kita disebabkan oleh adanya interaksi yang tidak serasi antara kondisi ikan, kondisi lingkungan, serta adanya bakteri. Dan tidak adanya keseimbangan tersebut yang menyebabkan ikan menjadi stres, sehingga sistem pertahanan diri dari si ikan menjadi lemah dan akhirnya sangat mudah sekali untuk terserang penyakit. Jadi, munculnya bakteri ini bisa dicegah dengan yang pertama, memperhatikan kebersihan dari tempat pemeliharaan. Kedua, menjaga kualitas air. Ketiga, pemberian pakan jangan berlebihan. Keempat, menjaga kebersihan dari pakan yang kita berikan pada ikan hias kita. Dan kelima, mengkarantina terlebih dahulu ikan yang baru sebelum kita satukan ke dalam ikan peliharaan kita yang lama. Serta
beri asupan pakan yang bergizi pada ikan hias peliharaan kita. Itu tadi ya teman-teman, beberapa langkah pencegahan untuk menghindari munculnya bakteri yang akan menyerang ikan hias kita. Kalau langkah pencegahan sudah kita lakukan, tetapi bakteri itch ini masih muncul dan menyerang ikan hias kita, biasanya ikan hias yang mulai terserang bakteri ini akan menunjukkan tanda-tanda seperti bintik-bintik putih pada beberapa bagian seperti sirip, ekor, insang, dan bagian mulut yang membuat tubuh si ikan hias ini terasa gatal-gatal dan ikan hias akan menggesek-gesekkan tubuhnya ke benda yang ada di dalam wadah pembudidayaannya. Dan sering juga terdapat selaput putih pada lensa mata ikan. Ikan hias yang terinfeksi dengan parah oleh bakteri itch ini akan terlihat lemah, sering menyendiri, dan akan sering berada di permukaan air. Ini sudah menunjukkan bahwa insang ikan hias kita sudah dipenuhi kista parasit itch. Dan untuk pengaplikasian daun sirih ini bagi ikan hias yang terserang penyakit white spot, kita akan tutorialkan 3 cara pengolahannya. Metode pengolahan daun sirih yang pertama. Kita siapkan daun sirih sebanyak 25 gram. Lalu, siapkan air bersih sebanyak 2 liter. Kita masukkan daun sirih ke dalam air, lalu rebus dengan api sedang. Usahakanlah waktu perebusan daun sirih ini gunakan penutup agar meminimalisir berkurangnya senyawa yang akan menguap keluar karena proses perebusan. Setelah mendidih, lalu angkat dan dinginkan. Pastikan saat proses pendinginan, wadah tetap tertutup untuk menghindari senyawa yang akan menguap keluar. Setelah dingin, saring air rebusan daun sirih. Kemudian, gunakan air rebusan daun sirih ini untuk merendam ikan-ikan hias yang sedang sakit. Lakukan perendaman ini selama 12 jam dan harus dilakukan berulang-ulang kali sampai keadaan ikan hias ini lekas membaik. Dan proses perendaman ikan hias menggunakan air rebusan daun sirih ini bisa diaplikasikan untuk ikan cupang yang sedang terkena penyakit white spot. Kemudian, metode pengolahan daun sirih yang kedua adalah dengan cara penyemprotan ikan hias yang sedang sakit. Caranya, daun sirih ini kita rebus dan proses perebusannya sama seperti di proses perebusan langkah yang pertama tadi ya teman-teman. Tetapi di langkah yang kedua ini, pengaplikasian rebusan daun sirih, kita akan menyemprotkan ke bagian tubuh si ikan yang terkena penyakit white spot. Nah, caranya siapkan air rebusan daun sirih tadi, kemudian siapkan alat penyemprotan. Nah, isi alat penyemprotan dengan air rebusan daun sirih tadi, kemudian angkat ikan dari wadah pemeliharaan dan semprotkan rebusan daun sirih ini ke seluruh bagian tubuh si ikan. Lalu, kalau sudah, masukkan kembali ikan hias yang sudah kita semprot tadi ke wadah pemeliharaannya.
Lakukan penyemprotan ini sehari 2 kali ya, sampai kondisi si ikan sudah membaik. Dan metode pengobatan ini bisa kita aplikasikan untuk semua jenis ikan hias air tawar seperti ikan gupi, ikan cupang, dan pleti. Lalu, di metode pengolahan daun sirih untuk pengobatan ikan hias yang terserang penyakit white spot yang ketiga adalah dengan perendaman ikan hias yang sedang sakit dengan menggunakan daun sirih. Caranya, ambil 2 lembar daun sirih, lalu siapkan air sebanyak 500 ml. Kita masukkan air sebanyak 500 ml tadi ke dalam wadah pengkarantinaan ikan. Kemudian, ambil daun sirih sebanyak 2 lembar, lalu remas-remas daun sirih. Fungsi peremasan daun sirih ini adalah untuk mengaktifkan zat-zat yang terkandung di dalam daun sirih ini. Setelah media perendaman sudah siap, kita ambil ikan hias yang sedang sakit, kemudian rendamkan ikan hias. Lakukan perendaman ikan hias yang terserang penyakit white spot ini selama 12 jam. Nah, metode perendaman daun sirih untuk ikan hias yang terkena penyakit white spot ini bisa kita lakukan berulang-ulang kali sampai keadaan ikan hias yang sedang sakit ini membaik. Metode perendaman ikan hias yang sedang sakit white spot dengan menggunakan remasan daun sirih ini bisa diaplikasikan untuk segala jenis ikan hias seperti gupi, cupang, pleti, dan ikan hias air tawar lainnya. Dan di akhir video ini, kami akan memberikan tips untuk mensterilkan makanan alami ikan hias seperti jentik nyamuk, kutu air, ataupun cacing sutra dengan menggunakan daun sirih. Proses mensterilkan makanan alami untuk ikan hias ini sangatlah penting sekali, dikarenakan makanan alami yang tidak steril dapat membawa segala macam bakteri dan bisa menjadi salah satu penyebab ikan hias kita terserang penyakit ikan. Caranya, kita ambil 2 lembar daun sirih, kemudian siapkan air bersih, lalu remas-remas daun sirih, dan kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air bersih tadi. Kita aduk-aduk biar zat-zat yang ada dalam daun sirih ini keluar dan tercampur merata di dalam air. Langkah berikutnya adalah masukkan makanan alami, bisa seperti jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra, ataupun makanan alami ikan hias yang lainnya ke dalam air yang sudah berisi remasan daun sirih tadi. Nah, kita diamkan selama 5-10 menit ya. Kemudian, bisa langsung diberikan ke ikan hias peliharaan kita. Dan yang paling penting adalah dalam melakukan pengobatan terhadap ikan yang sakit, yang perlu diperhatikan adalah cara dari si bakteri itch ini yang menyerang ikan hias kita. Karena ini akan menentukan metode pengobatan yang akan kita pilih. Karena jenis dan ukuran dari ikan hias yang berbeda, saat kita menerapkan
Metode pengobatan dengan daun sirih ini akan menghasilkan pengaruh yang berbeda-beda terhadap ikan hias yang kita obati. Sekian video kami kali ini tentang khasiat daun sirih untuk ikan hias dan cara pengolahannya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat subscribe channel kami, channel Gupi Pantri. Dan jangan lupa buat komen, like, serta share video kami ke teman-teman kalian ya. Dadah!